Teman-teman ya. Sosok mengejutkan target teroris Densus 88 bakal hebohkan publik dan orang ini sering tampil di TV. Siapakah dia? Wow, judul kali ini sungguh sangat bikin geger, teman-teman. Teman-teman, selamat datang. Saya ucapkan salam sadar kepada kita sekalian. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan happy, se-happy orang yang lagi joget-joget di depan screen Anda. Asik sekali Mamang ini lagi joget ya. Kenapa dia berjoget? Karena sebentar lagi publik akan dibikin geger oleh penangkapan dari Densus 88. Ada beberapa nama yang inisialnya disebutkan bakal ditangkap oleh Densus 88. Oleh karena itu, kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas segala kerja keras dari Densus 88 yang tidak membiarkan para lintah darat, para benalu yang tinggal di negara ini tetapi menjadi pengkhianat untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana tidak, teman-teman? Beberapa waktu lalu ada penangkapan di mana dikumpulkan ada begitu banyak kotak-kotak amal yang disebarkan di masjid, di warung-warung, di Alfamart, Indomart, tetapi uang yang dihasilkan dari kotak-kotak tersebut dipakai untuk dikirim ke wilayah-wilayah konflik yang mana nanti itu dipakai untuk melakukan pembunuhan terhadap mereka yang tidak sejalan dengan akidah dan ideologi mereka. Baik teman-teman, mari berdendang ria ya, karena Densus 88 sungguh-sungguh sangat serius untuk mengamankan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, mari kita lihat dulu berita di hari ini, tepatnya tanggal 1 Desember 2021. Wow, selamat datang bulan Desember. Akhirnya Tuhan menghantar kita di penghujung tahun ini. Kita akan memasuki tahun yang baru dan kita berharap, kita berdoa, tahun yang baru ada perkara-perkara besar yang mana membuat bangsa kita makin berjaya, makin maju. Baik teman-teman, kita lihat dulu berita yang pertama, di mana di dalam berita yang pertama ini judulnya bikin heboh teman-teman. Bagaimana tidak? Judulnya seperti ini, bakal kejutan publik. Target terduga teroris yang bakal ditangkap Densus 88 sering tampil di TV. Kira-kira siapa ini teman-teman? Yang sering nongol di TV ini siapa? Aku juga penasaran ya. Nah, sebelum kita lanjut, ayo like dulu dong. Like dulu videonya. Bantu ramaikan. Ayo viralkan ya. Ayo viralkan. Wah, ada suara robot katanya. Berarti kita perlu. Oke. Ya, semoga audio sudah bagus ya, teman-teman ya. Semoga audionya suara robot. Gimana audio saya, teman-teman? Apakah cukup bagus? Apakah cukup bagus, teman-teman? Tolong itu ya, kasih saya informasi bila vokalnya kurang bagus. Ya, teman-teman ya. Baik. Ya. Kita lihat beritanya, teman-teman ya. Sosok mengejutkan target teroris Densus 88 bakal hebohkan publik dan orang ini sering tampil di TV. Siapakah dia? Allahu alam, kata dari media ya. Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, kata media. Nah, diketahui baru-baru ini tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri
berhasil meringkus orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok jaringan teroris Jamaah Islamiyah beberapa waktu belakangan. Kepala Bagian Bantuan Operasi Kabang Banops Densus 88 Polri Kombes Pol Aswin Siregar tak menutup kemungkinan akan meringkus kembali pihak yang terkait jaringan teroris. Wow, kita harus kasih apresiasi teman-teman. Bahkan dia menyebut tangkapan berikutnya bisa menggegerkan publik. Wow, kenapa bisa geger teman-teman? Apakah ini tokoh nasional? Apakah ini orang yang sering nongol di televisi? Kita nggak tahu ya. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Nanti mungkin kita tidak mau berandai-andai bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya, nanti akan mengejutkan lagi. Siapa lagi nih orangnya? Kata Aswin, saat konferensi pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri Kamis 25 November 2021. Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Aswin mengatakan siapapun yang ditangkap nanti, maka publik diharapkan tidak meributkan status atau jabatan yang bersangkutan. Ya, ini penting ini teman-teman ya. Kita sebagai publik harus menjunjung tinggi apa menjadi keputusan dari kepolisian kita. Karena mereka melakukan penangkapan tentu sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat ya. Jadi siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya atau statusnya, kita nggak boleh teriak-teriak lalu menyalahkan Densus, apalagi berteriak, bubarkan Densus, Anda itu terlalu. Densus itu sudah memiliki kekuatan hukum untuk melakukan tindakannya. Mereka tentu tidak ada kepentingan apa-apa selain daripada memastikan negara ini benar-benar aman, damai, dan jauh dari para benalu, para parasit yang mau menghancurkan dan mengganti ideologi bangsa kita. Tepuk tangan untuk Densus 88. Nah, ini 3 orang yang sudah ditangkap, teman-teman. Ini adalah tokoh publik yang sering nongol di YouTube, di televisi, ya. Ada seorang dokter, ada seorang ketua partai, ya, dan ada seorang ustadz, ada seorang guru besar, dan wow, ini mereka orang-orang yang sudah memiliki begitu banyak pengikut dan murid, ya. Terduga teroris Jamaah Islamiyah yang ditangkap Densus 88 baru-baru ini, Ustadz Farid Okbah, Ahmad Sain An-Najah, dan Anung Al-Hamad. Sebab yang menjadi dasar dari Densus 88 bertindak adalah adanya bukti keterlibatan yang cukup terkait perkara terorisme. Kita ingin membuat publik mengerti apa yang menjadi dasar bagi Densus 88 dalam bertindak, yaitu bukti permulaan yang cukup terkait perkara tersebut. Jadi jika nanti ada penangkapan, agar kita semua tidak lagi meributkan status para tersangka yang ditangkap, khususnya secara sosial, politik, dan institusional, kata Aswin ketika dihubungi Tribun Network Selasa 30 November. Aswin menegaskan penangkapan dilakukan semata-mata berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Densus 88. Karenanya, dia meminta publik tidak salah mengartikan bahwa pihaknya sudah menargetkan pihak-pihak tertentu dari jauh-jauh hari. Ya, ini tinggalkanlah segala penggiringan opini yang mengatakan ini adalah kriminalisasi ulama. Anda salah, woi. Ini adalah ulama kriminal yang ditangkap, kata Denny Siregar. Bukan pengkriminalan ulama. Gimana sih susah nyebutnya. Jadi kita bukan mengkriminalkan ulama, tapi kita menangkap para ulama kriminal. Itu yang dikatakan oleh Denny Siregar, teman-teman. Tepuk tangan untuk Denny Siregar. Iya. Jadi berhentilah menggiring opini dengan mengatakan bahwa orang-orang ini sudah ditargetkan oleh pihak-pihak tertentu dari jauh-jauh hari. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini karena masukan-masukan, suntikan-suntikan dari ini apa namanya PKI, katanya Anda terlalu jauh jalannya, Abdul. Ya, jadi perjalanan Anda terlalu kejauhan. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Senada peneliti ruang ngobrol Karis Hadirin mengaku tak heran jika benar ada nama besar yang diangkut ke depan. Sebab
Menurutnya, dari informasi grassroots dalam jaringan JI, banyak diketahui bahwa nama-nama besar terlibat sejak lama, mulai dari akademisi hingga politisi. Oh, ada apa ini teman-teman? Oh, ya, rupanya katanya dari akar rumput diketahui bahwa orang-orang dari jaringan Jamaah Islamiyah ini memang di dalamnya ada nama-nama besar yang terlibat sejak lama. Dan mereka itu adalah akademisi hingga politisi. Ini benar-benar menegangkan teman-teman. Meskipun kita membaca seperti ini ya, tapi jauh di dalam hati saya, terus terang ya, ada kekhawatiran. Manakala jika orang-orang ini sudah menempati tempat-tempat strategis, sudah memiliki pasukan yang banyak. Ini patut kita takutkan teman-teman. Karena apa? Karena mereka ini sudah berhasil memporak-porandakan negara-negara Islam yang konon katanya kalau memakai sistem khilafah, negara itu akan jaya, negara itu akan luar biasa maju. Tapi ternyata itu hanyalah ilusi semata. Bukti-bukti membuktikan bahwa gimana sih nyebutnya ini? Bukti-bukti membuktikan. Fakta-fakta di lapangan membuktikan justru yang terjadi, negara-negara yang bermimpi menggunakan ideologi khilafah itu pada hancur lebur. Tak ada satupun yang dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanji-janjikan oleh ISIS, yang dijanji-janjikan oleh para pengusung ideologi khilafah ini. Jadi semua itu hanyalah mimpi-mimpi semata, teman-teman. Ya, jadi ini takutnya mereka sudah membentuk pengikut yang sedemikian banyak, mengingat posisi mereka sebagai akademisi dan politisi, ya. Oke, sebelum lanjut, ayo like dulu video ini. Bantu like dulu video ini, teman-teman. Nah, kalau sampai terjadi, akan ada dua kemungkinan soal siapa yang bakal diangkut. Pertama, dari kalangan pengamat akademisi. Wah, ini clue ya, teman-teman ya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan itu adalah dia ini adalah pengamat atau akademisi. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia adalah politisi. Kira-kira siapa ini teman-teman ya? Kira-kira siapa nih? Coba Anda tebak ya. Coba Anda sebutkan di kolom komentar kira-kira ini siapa. Nanti kita lihat juga apa yang dikatakan warganet dalam mengkomentari berita ini. Karena adanya beberapa nama yang setahu saya dulu pernah diduga ikut terlibat dan dipakai oleh jaringan. Tapi sampai sekarang masih tetap aman dan bebas. Orang-orang ini punya nama besar dan cukup punya pengaruh, kata Haris. Keterlibatan mereka pun ditengarai sudah sejak lama, bahkan diduga sebelum kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok terjadi. Wow. Jadi ini katanya sebelum kasus Pak Ahok itu mencuat, orang-orang ini sudah ada katanya. Sudah sejak lama ada. Ini kira-kira siapa ini yang paling getol menyerukan untuk memenjarakan Ahok ini? Ini kayaknya clue yang selanjutnya yang kita bisa pakai teman-teman. Kita bisa ingat sederetan nama yang ikut dalam demo 212 ya, itu nama-nama mereka kita masih ingat, bahkan wajah mereka, bahkan jumlah jenggot mereka pun kayaknya saya masih ingat ini. Dan mereka itu pembenci Ahok katanya. Ini sudah ada jauh sebelum peristiwa dari Pak Ahok. Menurutnya nama-nama ini bermain dua kaki. Bermain dua kaki ini yang bahaya teman-teman. Di mana di satu sisi mereka memainkan posisi mereka sebagai pejabat yang memiliki otoritas, namun di sisi lain bermain di grassroots, memainkan isu agama di kelompok-kelompok Islam yang semuanya mengarah ke Jamaah Islamiyah. Ini yang berbahaya ini teman-teman. Ya, mereka ini pada saat ini sebagai pejabat, tetapi di saat yang sama mereka juga masuk ke akar rumput dan memainkan isu-isu agama di kelompok-kelompok Islam yang semuanya mengarah ke Jamaah Islamiyah sebagai pengusung ideologi khilafah. Ini yang bahaya teman-teman ya. Ternyata mereka sudah membentuk orang-orang mereka untuk duduk di kursi-kursi pejabat. Ini yang membahayakan teman-teman. Ya. Nah, kita lihat ya lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun,
Haris mengatakan beberapa nama besar ini juga kerap bermunculan di televisi dan menjadi media daring. Selain itu mereka diketahui berasal dari oposisi. Wow, ini clue selanjutnya. Mereka ini berasal dari oposisi katanya, ya, dan terlibat aktif dalam demonstrasi persaudaraan alumni PA 212. Ini clue yang makin jelas ini teman-teman. Kira-kira siapa mereka ini? Hanya saja dia menegaskan diangkut tidaknya mereka ke depan bukan dikarenakan menyandang status tertentu, seperti oposisi, bukan. Melainkan karena keterlibatan dalam jaringan terorisme. Ini catatan yang perlu dipahami oleh teman-teman ya. Bagi Anda pendukung buta, Anda harus tahu bahwa jika nama-nama itu ditangkap, itu bukan karena orang-orang itu menyandang status tertentu, bukan. Tetapi karena keterlibatan mereka dengan jaringan Jamaah Islamiyah, ya. Nah, jadi ketika beberapa tokoh Jamaah Islamiyah memiliki persoalan, nama-nama ini akan membantu menyelesaikan atau mengcover tokoh-tokoh tersebut. Oh, siapa ini? Ini makin ke sini ini kok makin jelas ini wajah-wajah mereka ini ya. Ini katanya waktu penangkapan dari tokoh-tokoh yang ada keterkaitan dengan Jamaah Islamiyah, nama-nama ini katanya calon-calon yang akan ditangkap ini, itu mereka berusaha membantu menyelesaikan dan mengcover tokoh tersebut. Ini apakah mereka ini yang berteriak-teriak untuk membubarkan Densus 88 teman-teman? Kira-kira mereka tergolong di sini? Ah, kita nggak tahu, kita tunggu saja ya. Nah, mereka ini kelompok oposisi lah. Dan mereka itu rata-rata dulu pendukung Prabowo semua. Wow, apa? Apa maksudnya ini? Wow, ini makin jelas ini teman-teman. Katanya dulu rata-rata pendukung Prabowo katanya. Ah, tapi masalahnya apakah Prabowo kini mendukung mereka? Nah, itu yang kita nggak tahu teman-teman ya. Semoga kedepannya bisa jelas apakah Prabowo juga dukung mereka. Kalau sampai Prabowo dukung mereka, maka ini harus hati-hati ini untuk pemilihan presiden selanjutnya teman-teman. Ya, tapi kalau Pak Prabowo tidak mendukung mereka, ya maka kita patut perjuangkan Pak Prabowo. Tapi kalau ada Pak Ganjar, kenapa harus Pak Prabowo? Ketahuan mau pilih siapa kan Nurul ini. Nah, sampai sekarang mereka masih tetap oposisi. Mereka ini statusnya personal tidak. Tapi masalahnya sering dimanfaatkan oleh partai. Karena mereka itu punya nama besar dan profesi yang mereka geluti, memungkinkan mereka memegang jabatan itu. Dari sejumlah nama yang saya tahu gelarnya bagus-bagus. Dan mereka sering tampil di televisi kok. Dan termasuk salah satu media daring. Cuma media daringnya yang versi oposisi katanya. Yang pasti terkait kinerja Densus, saya pikir mereka bekerja untuk berbasis data lapangan. Sudah berbasis data lapangan. Artinya mereka tidak mungkin asal sebut nama, pasti sudah mengantongi data konkret sebelum turun lapangan dan sudah punya list soal siapa yang bakal diangkut imbuhnya. Wow, wow, wow. Kira-kira siapa ini? Makin traveling otak saya ini. Siapa kira-kira mereka ini, teman-teman? Nampaknya kok mau jelas gini tapi nggak berani disebutkan ini ya. Silakan Anda berandai-andai ya. Yang pasti, ah, pengakuan terduga teroris. Nah, ini kita lihat pengakuan dari terduga teroris. Teman-teman bisa lihat juga videonya, sudah ada kok videonya. Tim Densus 88 anti teror Polri hingga kini telah meringkus 24 orang yang berkaitan dengan pendanaan jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Tepuk tangan untuk Densus 88 kita. Satu di antaranya ke-24 orang ini adalah Fitria Sanjaya. Dia berasal dari Yayasan Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau LAM BM Aba. Yayasan ini mampu merengkuh dana publik hingga 28 miliar per tahun dari sumbangan masyarakat. Wow. Wih. Wow. Nah, 28 miliar per tahun ini itu diambil dari Anda itu yang kalau belanja di Alfamart, di Indomart, lalu di situ ditanyain, "Mau disumbangkan, Pak? Ini yang 500 rupiah?" Lalu Anda dengan polos mengatakan, "Iya, disumbangkan."
untuk dana infak, untuk yatim piatu. Nah, tahu-taunya itu bukan ke anak yatim piatu, bukan ke kaum duafa, itu ternyata mengalirnya ke kelompok-kelompok ini. Nah, ini kita pun sekarang nggak paham nih, yang mana benar-benar kotak amal itu yang ditujukan untuk tujuan kemanusiaan dan yang ditujukan untuk ke para teroris biadab ini. Jadi kita nggak ngerti sekarang, jadi ragu kita untuk berbuat baik ini teman-teman ya. Nah, ini yang bikin bikin bingung ini adalah mereka sendiri, ini harus diselesaikan ini. Nah, ini orang yang mengaku teman-teman bisa lihat videonya di Kompas sudah ditayangkan. Ayo teman-teman, bantu like dulu, bantu like videonya, bantu share. Ayo ramaikan siaran kita kali ini ya. Fitria Sanjaya terduga teroris dari Yayasan Amal, JI bisa rengku 28 miliar per tahun untuk biayai jamaah Islamiyah. Wow, 28 miliar teman-teman. Itu dikumpulkan dari kotak-kotak amal yang ada di masyarakat. Dan ini kemudian dipakai untuk biayai gerakan-gerakan dari milisi pendukung khilafah, teman-teman, ya. Wow, katanya mendukung apa rakyat Palestina, mendukung rakyat di Iran, di Suriah, tapi tahu-taunya ini masuk ke kelompok ini, teman-teman. Makanya Anda jangan polos-polos amat, ya. Perlu waspada juga supaya kita jangan ditipu. Dalam pengakuannya, Fitria Sanjaya yang merupakan salah satu pimpinan Yayasan BM Aba mengaku bahwa memang tidak ada audit yang dilakukan oleh organisasi maupun pihak Dewan Syariah di yayasan tersebut. Fitria juga mengaku bahwa Farid Okbah yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu adalah salah satu petinggi lembaga itu. Soal keuangan ini, menurut pihak yayasan, cuma melihat besaran angka yang disetor untuk organisasi. Wah, ini ternyata Farid Okbah ada di dalamnya, teman-teman. Dan Farid Okbah ini adalah orang yang dikunjungi oleh Anies Baswedan, dan bahkan Anies Baswedan membeli buku dari Farid Okbah untuk dibaca oleh beliau. Nah, lalu kemudian Anies Baswedan ini mau mencalonkan untuk menjadi presiden, teman-teman. Kita jadi bingung nih, mau pilih Anies atau mau pilih Agus Harimurti? Bingung saya ini, teman-teman. Kita pilih Puan atau Ganjar, teman-teman. Silahkan Anda memilih, mau milih siapa nanti ya. Nah, pada tahun 2014 sebagai contoh yang harus disetor ke jamaah Islamiyah ditargetkan 500 juta. Ternyata saya mampu 50 juta. Tahun selanjutnya hanya mampu 150 juta. Mereka para Dewan Yayasan Majelis Aba melihat kita dari hasil kuota yang disetorkan, kata Fitria Sanjaya kepada Kompas TV. Meski begitu, kata dia, jumlah secara total dari berbagai kota amal dan yayasan yang terafiliasi dengan yayasan ini mencapai jumlah fantastis. Wow, 28 miliar itu jumlah yang sangat wow, teman-teman, ya. Tapi secara keseluruhan meningkat. Pernah total sampai 28 miliar dalam setahun terjadi tahun 2019. Waktu itu kami saja setor 480 juta paparnya. Sisanya kemana? Sisanya kemana ini dari 28 miliar? Adapun dalam operasi penangkapan terakhir di Bekasi, Jawa Barat, Densus 88 menangkap petinggi lembaga amal zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf setelah sebelumnya telah menangkap Farid Okbah dan Ahmad Sain An-Naja. Yayasan milik JI diketahui bisa mendapat 14 miliar per tahun secara rata-rata dan terus meningkat hingga pernah mencapai 28 miliar pada tahun 2019 lalu. Fitria Sanjaya sendiri ditangkap pada 2020 oleh Densus 88. Pengakuan dari Fitria Sanjaya ini mengafirmasi dugaan aliran pendanaan kelompok jamaah Islamiyah. Sementara dalam keterangan persnya kepada bagian bantuan operasi Kabak Baponas Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bukti besaran uang yang digunakan oleh kelompok ini. Ada yang bilang keterangan tersangka biasanya sampai 70 miliar setahun sebenarnya keuntungan.
Tapi kami tidak punya bukti itu dalam konteks pemeriksaan laporan begitu. Katanya kepada wartawan Jakarta Jumat 26 November 2021. Sampai sekarang Densus 88 terus menyelidiki skema pendanaan untuk kelompok jamaah Islamiyah ditemukan melalui kegiatan kotak amal hingga kegiatan fundraising lainnya. Anda lihat, ini didapatkan dari kotak amal dan kegiatan pengumpulan dana amal lainnya, teman-teman. Ya, kita lihat komentar dari warganet +62 yang maha benar. Nah, komentar yang pertama ini dari Sebastian Michaelis, dia menduga-duga nama dari orang yang bakal ditangkap ini adalah katanya Din Samsudin, Hidayat Nur Wahid katanya. Wah, ini nama-nama yang kerap kali kita memang lihat di televisi, teman-teman ya. Dan apakah mereka juga ini yang turut membenci Pak Ahok sebagaimana clue yang kita lihat di atas, teman-teman? Kita nggak tahu ya. Nah, Bambang Untoro berkomentar, saya ikhlas mereka ditangkap katanya. Kamu ikhlas nggak ikhlas ya? Kalau memang waktunya ditangkap, ditangkap aja ya. Tio, novel Buk Mimin, alhamdulillah katanya. Nah, ini kita memang sering lihat ini mukanya novel Bukmin ini ya. Kalau saya dengar nama ini, teman-teman, saya ingat ada orang itu yang giginya sudah ompong kayaknya itu. Apakah benar begitu ya? Nah, ini nama ini turut disebut oleh netizen. Lalu ada komentar dari Jotos ya. Dari Jotos berkomentar begini. Saudara, belum ada 1 tahun Rizik di BUI, NKRI terasa tenang dan damai. Betul? Betul, saudara? Betul enggak? Takbir katanya. Jadi, kenapa nama Rizik turut dibawa di sini? Apakah kira-kira ini satu kelompok dengan Habib Rizik? Ya, mantap Densus 88, tangkap saja mereka yang terindikasi anggota teroris katanya. Lalu Salaria Jubantra, kalau bukan Fadli Song, Hidayat Nur Wahid, Mardani Alisera, novel Bakul Miring, novel Bakul Miring, yang orang ini nggak benar ini, dia mempelesetkan nama orang ya. Selamat Ma'rif, Asif Yanwar, Eka Jaya, Yusuf Martak, Yusuf Martak, ini nama yang cukup terkenal juga ya. Nasir Anwar Abbas, Yusuf Martak Nasir, Anwar Abbas, UAS, mungkinkah mereka? Ini nama-nama yang diduga oleh warganet, teman-teman. Lalu ada yang katakan, dugaan saya si Udin Samsudin, kata Samsu. Gila, mudah sekali menggunakan uang sumbangan umat untuk aksi-aksi teror. Itu sih buat iblis dan setan minder, kebangetan jahatnya. Nah, katanya gini, perbuatan jahat mereka ini bikin setan minder katanya, karena mereka lebih jahat dari setan katanya. Wow. Nah, kita coba lihat berita selanjutnya, teman-teman. Berita selanjutnya sebenarnya senada ya. Politikus diduga terlibat teroris jamaah Islamiyah. Tangkapan Densus 88 selanjutnya bakal gegerkan publik. Nah, apakah ada yang berbeda dari berita kita ini, teman-teman? Kira-kira sama ya? Kira-kira sama. Beritanya sama, teman-teman. Ya, kita lihat komentar dari warganet. Kira-kira apa komentar mereka? Babel Kadrun 68, tangkap, semoga dia FZ. Kira-kira siapa nih FZ ini? Nur Hasan, mereka sudah ketar-ketir nih, siap-siap buat kabur katanya. Oh, nanti ada lagi ini yang lari ke Arab Saudi melakukan umroh bertahun-tahun. Perlu ditangkap ini. Bravo Densus 88, salam hormat, Ben Godam. Basmi sampai tuntas ke akar-akarnya, siapapun dia. Kalau sudah ada bukti, segera tangkap. Bravo Densus 88. Ini menunjukkan bahwa dukungan publik kepada Densus 88 sampai hari ini tak dapat digoyahkan, teman-teman ya. Dan kita perlu berdiri bersama dengan Densus 88. Siapapun yang mau membubarkan Densus 88, kita harus lawan bersama. Karena apa? NKRI harga mati, kata dari Wistalah 1 YT. Ada yang menduga ini adalah Amin Rais, Din Samsudin, Hidayat Nur Wahid, Mardani Alisera, dan Fadli Son. Ini dugaan-dugaan dari warganet, teman-teman. Saya tidak tahu. Ya, kita lihat aja ke depannya.
Kodoks Blue, politikusnya si Song, kata dia. Monang Manurung, kalau sudah terbukti langsung tangkap saja, Komandan. Jangan dipublikasikan hal semacam itu, entar keburu kabur, kata dia. Benar juga ya. Iya, pentolan P212 kena semua. Wow, kira-kira siapa ini, teman-teman? Nah, kita lihat berita selanjutnya. Berita selanjutnya kurang lebih hampir sama juga ya. Dengan judul yang sama, Densus 88 sebut penangkapan terduga teroris berikut akan gegerkan publik. Kita langsung lihat di komentarnya, teman-teman. Ya, kita lihat di komentarnya. Komentar warganet yang pedas-pedas. Dari Wiro Sableng, oh ada Mas Ken Ken di sini. Yang ribut, para kadrun penyembah agama, pasti bilangnya ini kriminalisasi ulama. Nah, sebentar lagi kita akan lihat ya, akan ada yang teriak-teriak kriminalisasi ulama. Bukankah itu yang diteriakkan dahulu, teman-teman? Ya, apa-apa kriminalisasi ulama. Padahal yang ditangkap itu adalah ulama-ulama kriminal, kata Bang Denny Siregar. Dan saya setuju untuk hal itu ya. Kalau mereka memang terbukti sebagai pelaku kriminal, ya, yang membahayakan untuk masyarakat banyak, maka perlu diamankan oleh kepolisian kita. Dari Firyadi Nagara, angkut semua yang berkaitan dengan terorisme. Jangan berikan ruang hidup, apalagi berkembang. Mantap ya. Lalu Baby Sudibyo. Wow, Baby Sudibyo ini lebih sangar lagi. Jelas ini Anies Baswedan. Farid Okbah dan Anies Baswedan itu saudara periparan. Istri Farid Okbah, istri Anies saudara kandung. Wah, benarkah ini teman-teman? Oh, katanya ini mereka ipar katanya teman-teman. Jelas dana siluman Pemprov DKI disetor Anies ke yayasannya Farid Okbah. Wah, yang benar nih. Saya nggak berani apa namanya follow up berita ini teman-teman. Apakah ini benar kita nggak tahu ya. Tapi kalau ini benar ya pasti ada penjelasan nanti teman-teman. Kita lihat nanti ke depannya kira-kira gimana ya. Tapi orang ini katakan ada keterkaitan Anies Baswedan dengan Farid Okbah. Dan memang kalau kita lihat di media yang berkembang, memang ada bukti-bukti ya, bukti-bukti jejak digital bagaimana pertemuan Anies Baswedan dengan Farid Okbah waktu Farid Okbah itu ibunya meninggal. Dan di situ terlihat Anies Baswedan hadir seminggu sebelum penangkapan dari Farid Okbah, teman-teman. Ada kok beritanya dimuat ya. Nah, ada yang bilang Jos Sapulete, tenggelamkan PKS, partai pendukung radikal pembawa khilafah katanya. Nah, yang terkait dengan partai PKS ini, saya ingatkan teman-teman ya di kantong-kantong Kristen, tolonglah kalau Anda mau naik untuk jadi caleg atau calon legislatif, janganlah kau naik dengan partai PKS, apalagi dengan partai PAN, enggak usahlah. Masih banyak partai-partai nasionalis lain yang Anda bisa pakai untuk menjadi kendaraan Anda maju sebagai calon legislatif. Tidak usah ya pakai partai-partai ini. Saya melihat banyak orang-orang Kristen di kantong-kantong Kristen ya, bahkan ada juga pendeta naik dengan partai-partai ini. Ini aneh sekali. Anda itu nafsu untuk jadi DPR itu ketinggian sampai nggak bisa bedakan lagi partai mana yang layak untuk Anda pakai. Ya, ini pesan saya untuk saudara-saudari saya di kantong-kantong Kristen. Masih banyak kok partai-partai nasionalis lain yang Anda bisa pakai. Ya. Pencinta perdamaian, kami mendukung Densus 88 demi keamanan, kedamaian, kerukunan serta masa depan yang indah negeri tercinta Indonesia, kata pecinta perdamaian. Nah, ada lagi nih Jotos ini di mana-mana dia hadir ya. Nah, teman-teman bisa bergabung ke Babe ya. Di Babe Anda bisa memberikan komentar ya. Siap-siap, kejutan Densus 88 tangkap 2 teroris kelompok Jamaah Islamiyah. Kini mengarah ke sosok ini. Oh, ke sosok siapa nih teman-teman? Coba kita baca. Nah, kita baca ya dari sini ya. Dari data yang dihimpun, 2 terduga teroris tersebut berinisial M alias AA ditangkap Jumat 22 November di Kelurahan Pasi, Kabupaten Luwu Timur. Terduga berikutnya alias M alias B ditangkap Rabu 24 November di Kelurahan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Keduanya beranggota kelompok Jamaah Islamiyah, kata Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Aswin Siregar dilansir dari Antara.
Sebelumnya Densus 88 anti teror menangkap 3 terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah di wilayah Bekasi tanggal 16 November 2021. Ketiganya Farid Ahmad Okbah, Ahmad Sain Anaja, dan Anung Al-Hamad. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Farid Okbah dan Sain Anaja ditangkap karena keterlibatan sebagai Dewan Syariah Lembaga Pendanaan Jamaah Islamiyah, yakni Lembaga Amal Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Anung Al-Hamad terlibat sebagai pendiri Perisai Nusantara Emas, organisasi sayap kiri Jamaah Islamiyah yang berperan sebagai lembaga advokasi bagi anggota Jamaah Islamiyah yang berhadapan dengan hukum. Dalam operasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, kini Densus 88 anti teror Polri telah mengarah kepada sosok otak pendana dan penggerak kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Siapakah dia? Densus 88 anti teror Polri telah menangkap sejumlah pengurus lembaga pendanaan dan kelompok teroris Jamaah Islamiyah di wilayah Jawa Barat, Medan, Lampung, dan Jakarta. Ini pembuat berita ini clickbait ini teman-teman. Dia sebut mengarah kepada sosok ini sampai terakhir nggak kelihatan yang mana sosoknya ini. Kan Nurul kali ini dikadahalin teman-teman. Nah, kita lihat komentar dari warganet. Ada yang menyebutkan AA ini sebagai Anwar Abbas. Apakah benar teman-teman? Kita nggak tahu ya. Nah, Bravo Densus 88 bersihkan sampai ke akar-akarnya. Kita lihat semua komentar-komentar ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mendukung Densus 88. Makanya kalau ada yang teriak-teriak bubarkan Densus 88, itu pasti adalah bagian atau pendukung atau simpatisan dari Jamaah Islamiyah. Ya. Kalau ada yang meminta untuk membubarkan Densus 88, itu besar kemungkinan orang-orang itu punya keterkaitan dengan Jamaah Islamiyah. Ya. Dan sebaliknya kalau teman-teman atau siapapun yang mendukung Densus 88, maka itu adalah orang-orang yang pro dengan negara Republik Indonesia. Orang-orang yang pro, yang cinta terhadap negara Republik Indonesia. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ada Bro Amin Wijaya mau masuk nih. Aku coba share ya. Saya coba share. Silakan naik ya. Silakan naik teman-teman. Kita bincang sejenak ya. Kita bincang kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam kita bincang. Silakan masuk Pak Amin Wijaya dan juga teman-teman yang mau memberikan pendapat. Nah, kita lihat berita selanjutnya dengan topik aktor intelektual teroris di Indonesia libatkan nama besar. Kira-kira siapa ini teman-teman? Kira-kira siapa nih? Peneliti ruang ngobrol Karis Hadirin mengaku tidak heran jika, tadi kita udah baca ini. Nah, kita udah baca tadi. Nah, ada yang mengatakan Aibon dan Chaplin katanya. Ini siapa lagi nih Aibon dan Chaplin ini? Ada juga yang menyebut nama Fadlizon, Nur Wahid, ya, katanya perlu diamankan. Silakan masuk teman-teman.